wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah Majelis Asmaul Husna yang insya Allah semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkait sirah nabawiyah, memang ada banyak pendekatan yang digunakan oleh para ahli sejarah di dalam menulis sejarah kehidupan Nabi Muhammad. Ada yang menulisnya berupa alur peristiwa, dari mulai dilahirkan, masa kanak-kanak, ya, masa remaja, dewasa, menjadi nabi. Alurnya begitu istilahnya sistematis. Misalnya yang ditulis oleh Hussein Haikal tuh, ya, Hayatu Muhammad, itu alurnya seperti itu. Tapi ada juga yang menulisnya itu berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Hik Al-Makhtum Sirah Nabawiyah, itu bahkan sejarah Nabi itu dipotret dari 40 tahun peristiwa sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi 40 tahun sebelum Nabi Muhammad dilahirkan itu direkonstruksi itu oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakpuri. Cuma memang kajian sejarah yang sifatnya peristiwa, seperti misalnya yang di As-Sakinah yang saya sampaikan, begitu sampai pada periode Madinah, itu kan berarti 10 tahun ya di Madinah. Itu jamaahnya mengusulkan untuk diganti saja. Kenapa? Karena periode Madinah itu kan banyak perangnya. Itu jamaah ternyata tidak suka itu sejarah tentang perang, terutama ibu-ibunya tuh. Jadi tadi ini saya pikir alur sejarah akan alur sampai dengan di Madinah, karena kan di Madinah itu Nabi memimpin peperangan secara secara langsung itu kan sekitar 28 ya. Yang tidak langsung tuh 37-an. Jadi selama 10 tahun itu kan Nabi melakukan pertempuran peperangan itu 65 kali. Itu makanya kalau ada yang bilang Nabi Muhammad miskin tuh saya agak marah sekali ya. Nabi Muhammad itu kayaknya kaya banget ya. Karena apa? Bapak bayangin misalnya rampasan perang di dalam perang Hunain. Perang Hunain itu rampasan perangnya itu tawanannya saja itu 6.000. Onta rampasan perang Hunain itu 24.000. Domba 40.000. Itu baru satu pertempuran, perangan. Sedangkan Nabi punya hak 1/5. Itu makanya saya mengatakan bahwa Nabi kita ini orang yang sangat kaya. Bayangkan Bapak dan Ibu, Nabi itu kalau menurut catatan Ibnu Taimiyah itu kasih makan ahlu supah. Ahlu supah itu sahabat-sahabat yang datang dari seluruh jazirah Arab, datang ke Madinah, masuk Islam, tapi tidak punya pekerjaan, tidak punya keluarga, dan mereka adalah musafir. Dan Nabi menampung mereka, kalau kata Ibnu Taimiyah itu 402 kali dikasih makan oleh Rasulullah. Kalau Nabi Muhammadnya miskin, dari mana mereka bisa makan? Nah, itu kira-kira logika yang harus dibangun. Cuma memang Nabi kitanya ini sangat sederhana, dan kemudian Nabi kita ini memang sangat dermawan, sehingga haknya yang 1/5 itu dibagi lagi menjadi 5/5, yang 5/5 itu dibagi lagi menjadi 1/5, 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 yang 5/5 itu dibagi lagi menjadi
lagi menjadi 5/5, Nabi ambil lagi hanya 1/5 untuk istrinya, 4/5-nya dikembalikan lagi kepada kepentingan kaum muslimin. Itu yang membedakannya. Tapi kalau kayanya Nabi Muhammad itu sangat kaya. Nah, untuk di Majelis Asmaul Husna ini, saya mohon izin, saya akan menyampaikan sirah nabawiyah itu dengan menggunakan pendekatan tematik sebagaimana yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni ini. Ya, Dr. Aid Al-Qarni itu menulis 50 tema. Tema pertamanya adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mulhiman. Adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sang inspirator. Kita kutip dulu sedikit kalimat yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni ini. Rasuluna Muhammadun Sallallahu Alaihi Wasallam an-nabiyul ma'sumu alhamahul hayyul qayyumu. Rasul kita Muhammad SAW adalah nabi yang maksum. Maksum itu artinya terbebas dari khilaf, salah, dan dosa. Maksum itu artinya terjaga, terpelihara, terlindungi dari sesuatu yang aib dan dari sesuatu yang tercela. Jika ada pada diri Nabi Muhammad itu dilihat oleh kita ada sesuatu, mohon maaf, barangkali biasa dengan yang kita alami di sini misalnya, maka kita harus berlindung kepada Allah bahwa itu sebenarnya adalah maksumnya Rasulullah yang akal, otak, dan pikiran kita belum nembus bisa memahaminya. Tapi kalau ditelaah secara mendalam, maka kita akan mengetahui bahwa itu pun bagian dari cara Allah memaksumkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nanti di beberapa peristiwa kita akan melihatnya yang meskipun menurut orang nggak adil lah, menurut orang tidak sesuai kah, padahal itu adalah timbangan-timbangan langit terhadap Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah maksum. Salah satu yang biasa sering kita dengar itu, kenapa Nabi misalnya meminang Aisyah ketika Aisyah umurnya 9 tahun. Dan Nabi Muhammad baru berkumpul dengan Aisyah ketika Aisyah umurnya 13 tahun. Itu mungkin secara logika kita di zaman sekarang, itu terlalu kecil Aisyah itu. Tapi dalam konteks sejarah, kemudian kita mengetahui bahwa Aisyah ternyata umurnya masih panjang 48 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi Aisyah itu masih hidup 48 tahun setelah Rasulullah wafat. Apa itu artinya? Rasulullah hebat sekali karena melalui Aisyah lah hadis-hadis Nabi itu 48 tahun setelah Rasulullah wafat itu masih terjaga, terpelihara orisinalitasnya sehingga sahabat-sahabat kecil yang 48 tahun setelah Rasulullah wafat baru lahir, maka masih bisa bertemu dengan Aisyah, Hafsah. Sehingga hadis secara sambung menyambung sampai dengan kita secara mutawatir. Enggak putus tuh nyambung menyambung. Itu luar biasa sekali. Kita lanjutkan. Ya, Nabi itu maksum. Alhamahu al-hayyu al-qayyumu fasara li ummatihi mulhiman. Maka jadilah Nabi Muhammad itu inspirasi bagi umatnya. Walil mu'minina mu'alliman. Maka Nabi Muhammad itu adalah
menjadi guru bagi orang-orang yang beriman. Sarrat barakatuhu fi atba'ihi ila yaumiddin. Maka memancarlah kebarokahan baginda Nabi itu bagi orang sampai dengan hari kiamat. Kata kuncinya Bapak Ibu. Wa biqadri tida'il muslim bihadyihi yataraqqa fi sulamil muqarrabin. Ini kata kuncinya. Sebesar apa kita mengikuti hidayah Nabi Muhammad, setinggi itu pula lah kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Itu kata kuncinya. Karena orang Islam tidak ada yang bisa berlepas diri dari Nabi Muhammad. Beneran ya. Karena kita mau makan baca doa, doanya diajarin Nabi Muhammad. Mau bercermin doanya diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mau makan, makannya di doa. Jadi kita itu sebenarnya tidak berlepas dari yang namanya inspirasi dari Nabi Muhammad. Terus ini panjang sekali, di sini dijabarkan, bahkan Bapak dan Ibu, para sahabat, ya tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu menjadi orang-orang ternama, itu karena mereka nempel dengan Nabi Muhammad. Bayangkan orang seperti Umar, jika dia tidak nempel dengan Nabi Muhammad, maka sejarah kehidupannya akan tenggelam dengan gurun padang pasir. Tapi karena dia nempel dengan Nabi Muhammad, maka nama Umar kemudian menjadi sangat mulia. Sama dengan kita, Bapak dan Ibu semua, kalau lihat tadi apa istilahnya pernyataan Dr. Aid Al-Qarni, seberapa barokah hidup kita di dunia ini, setingkat itulah sebenarnya kita menjalankan ketauladanan dari Nabi Muhammad. Setinggi apa nilai ketenangan, ketentraman hidup kita, sebenarnya setingkat itulah kita menyerap daripada kehidupan Nabi Muhammad. Kita akan lihat Bapak itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Nabi cuma bilang begini kepada Abu Bakar kalau di dalam kitab ini. Nabi mengatakan begini. Lau kuntu muttakhidan minan nasi khalilan lattakhaztu Aba Bakrin khalilun. Kata Rasulullah di depan para sahabat, kalau saya disuruh milih seorang teman yang paling setia satu di dunia, maka kata Rasulullah, saya akan ambil Abu Bakar sebagai teman setia saya. Kalimat itu didengar oleh para sahabat, didengar langsung oleh Abu Bakar, masuk melalui telinga Abu Bakar, kemudian terkognisi di dalam otak, akal, dan pikiran Abu Bakar, kemudian kalimat itu meresap ke dalam jantung hati Abu Bakar, dan kemudian mewarnai aliran darah di seluruh tubuh Abu Bakar, bahwa kalimat itu diucapkan oleh Nabi yang mulia, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak dan Ibu, mohon dijawab pertanyaan saya nih. Bapak dan Ibu kenal nggak dengan yang namanya Abdullah bin Abi Quhafah? Tidak. Tidak. Iya, Abu Bakar. Padahal dia adalah Abu Bakar. Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq. Nah, itu dia Pak Ustaz ya. Ustaz Abdul Qasim. Betul, begitu dia nempel dengan Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad memberi dia nama Abu Bakar Siddiq ya. Karena dia adalah orang yang berpagi-pagi masuk Islam. Abu Bakar itu artinya bapak yang berpagi-pagi masuk Islam karena dia adalah orang yang pertama masuk Islam dari kalangan dewasa.
Kemudian karena dia yang membenarkan Isra dan Mi'raj sehingga Nabi menyebutnya Abu Bakar Siddiq, maka namanya begitu akrab dengan kita. Ya luar ke dalam mengatakan, kalau saya disuruh milih satu orang kekasih di dunia dari seluruh manusia, maka kata Nabi, saya akan ambil Abu Bakar menjadi kekasih saya di dunia ini. Dan itu mempengaruhi betul-betul jiwa daripada Abu Bakar. Kita buktikan, ya. Kalimat itu kemudian merasuk ke dalam Abu Bakar. Wa fi sahihi Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam qala Man asbaha minkumul yauma iman. Ini di majlisnya ya. Ketika di majlisnya di Masjid Nabawi pagi-pagi, itu makanya Bapak dan Ibu kalau haji, kalau umroh, kalau habis sholat subuh di Madinah jangan langsung pulang. Cari majelis ilmu. Kan banyak majelis ilmu tuh di pelataran-pelataran Masjid Nabawi itu. Duduk aja situ. Itu ada pengajian-pengajian. Nah, kalau kita di tanah air, satu saat ngikutin pengajian, sama aja 2000 rakaat, bayangin kalau kita ngikutin pengajiannya di Masjid Nabawi. Tuh, nanti banyak tuh pengajian-pengajian di pojok-pojok tuh, dan itu banyak sekali yang mengikuti. Kalau saya udah habis sholat subuh, nggak bakalan pulang umroh. Ayo kalau nggak cepat pulang, nggak dapat sarapan, ntar habis di hotel. Itu kira-kira seperti itu, karena saya pasti akan pulang terakhir. Itu kalau di Masjid Nabawi. Dan Rasulullah di majlisnya mengatakan seperti itu. Siapa di antara kalian yang pagi hari ini dalam keadaan berpuasa? Abu Bakar langsung angkat tangan. Ya, ana ya Rasulullah. Saya yang katakan paman tabi'a minkumul yauma janazatan. Siapa yang pagi hari ini, kata Nabi, di antara kalian sudah mengantarkan jenazah? Kata Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Kemudian ketika Nabi tanya yang ketiga, man at'ama minkumul yauma miskinan, dan siapa di antara kalian yang hari ini sudah memberikan makan fakir miskin? Abu Bakar lagi yang angkat, saya ya Rasulullah. Kemudian ketika ditanya lagi, man ada minkumul yauma maridon, dan siapa di antara kalian yang hari ini udah nengokin orang yang sakit, yang angkat tangan, saya ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, majtama'na fi amri illa fimri'in illa dakhalal jannah. Barang siapa yang ada pada dirinya 4 hal itu dalam satu hari, maka dia adalah ahli surga. Tuh, Abu Bakar, Bapak dan Ibu. Jadi kalimat itu benar-benar menginspirasi Abu Bakar. Makanya saya nggak heran tuh kalau di dalam perang Badar, ada yang menyerahkan satu onta, ada yang menyerahkan kambing, ada yang menyerahkan tanah, ada yang menyerahkan setengah hartanya. Semuanya, Bapak dan Ibu, beliau serahkan ke Rasulullah. Semua hartanya. Ketika Rasulullah tanya, kalau semua engkau serahkan ke saya, kata Rasulullah, nanti keluarga kamu apa? Ya, nanti keluarga kamu apa? Maka kata Abu Bakar, buat keluarga saya cukup Allah dan Rasulnya. Bapak dan Ibu, luar biasa ya. Jadi inspirasinya tuh seperti itu. Jadi ketika ditanya, buat kamu apa? Buat bapak-bapak, nggak bisa seperti Abu Bakar. Punya kontrakan, kasih ke jalan Allah. Punya tabungan, kasih ke jalan Allah. Punya hewan, kasih ke jalan Allah. Begitu ditanya sama Ustadz, buat bapak sama keluarga apa? Nanti bapak bilang, buat saya dan keluarga cukup Allah dan Rasul saja. Saya yakin bapak ditimpuk sama istri. Semuanya diserahin. Tapi kalau Abu Bakar enggak tuh, semuanya dikasih. Baik, karena ada permintaan, saya ulang.
Jadi itu di majelisnya untuk menggambarkan betapa Abu Bakar seperti itu. Ketika Nabi tanya, yang pertama itu adalah Nabi bertanya kepada seluruh kaum muslimin hari itu, ya, ketika ditanya kepada jamaah, yang pertama, man asbaha minkumul yauma so. Siapa di antara kalian yang pagi ini dalam keadaan berpuasa sunnah? Kata Abu Bakar, saya yang pertama. Yang kedua, siapa di antara kalian yang hari ini udah ngadam lagi? Siapa yang udah ngasih makan fakir miskin? Abu Bakar juga jawab, saya. Dan yang keempat, siapa yang udah nengokin orang yang sakit? Abu Bakar juga bilang, saya. Maka kata Nabi, kalau dalam satu hari berkumpul 4 perbuatan itu, kata Nabi, dia itu ahli surga. Ya, udah lagi puasa sunnah, ngasih makan orang miskin, ada yang meninggal dia mengantar jenazahnya, ada yang sakit dia nengokin sakit. Udah kata Nabi kalau satu hari itu numpuk 4, udah itu dia tuh ahli surga. Dan itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua, Umar. Bapak dan Ibu, Masya Allah, singa, Umar itu singa, Bapak dan Ibu. Tapi kalau sudah berhadapan dengan Rasulullah, lembutnya minta ampun itu Umar. Ya, nih saya ceritakan nih, hadirin sekalian, Umar nih. Di Madinah ada orang munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu orang munafik. Kejahatannya besar sekali kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Tapi Ubay ya bin Abdullah bin Salul ini sebelum wafat dia wasiat sama anaknya agar yang menyolatkannya adalah Rasulullah. Padahal dia jahat banget sama Rasulullah tuh. Tapi dia wasiat sama anaknya kan Abdullah itu tetap dia muslim, cuma dia munafik. Dia wasiatnya begitu tuh. Minta Rasulullah yang sholatin dan dia wasiatin juga tuh ke anaknya. Nanti kain kapan ayahmu ini minta dari sorbannya Rasulullah. Kebetulan putranya Abdullah bin Salul ini pengikut Rasulullah yang setia. Maka begitu Abdullah bin Ubay bin Salul ini wafat, putranya kemudian menemui Rasulullah. Sesuai dengan wasiat ayahnya, agar Rasulullah menyolatkan Abdullah bin Ubay bin Salul dan meminta sorbannya Rasulullah untuk dijadikan kain kafan. Hadirin, Bapak dan Ibu, itu Rasulullah langsung saja tuh, ya, menyerahkan sorbannya dan kemudian mensolatkan jenazahnya. Begitu mau sholat, Umar langsung memepet Rasulullah. Set. Kemudian kata Umar, ya Rasulullah, jenazah ini itu dulu yang mendirikan Masjid Diror, masjid tandingan di Kuba, untuk memprovokasi kaum muslimin dan untuk menjatuhkan engkau dan kaum muslimin di Madinah, dan dialah inisiator berdirinya Masjid Diror di Kuba untuk menyaingi Masjid At-Taqwa di Kuba. Jangan mau ya Rasulullah nyolatin orang jahat kayak begitu. Kata Rasulullah sama Umar, cukup Umar, biarin aja. Kata Rasulullah begitu. Begitu Rasulullah mau memimpin sholat, Umar mepet lagi. Ya Rasulullah, ini jenazah, waktu hidupnya, dia dulu, ingat nggak? Harusnya kita berangkat 1.000 orang ngelawan 3.000. Kan dia ini ya Rasulullah, jasadnya yang dulu waktu masih hidup, yang memprovokasi kaum muslimin di Madinah sehingga 300 orang balik ke Madinah. Sehingga kita perang jadi 700 dan kita kalah. Dan engkau sendiri terluka parah di Uhud. Rasulullah, sudah Umar tenang aja. Ya. Begitu Rasulullah mau mimpin sholat, dia
Nabi dia senggol lagi tuh Umar. Ini jenazah dulu yang memfitnah Aisyah. Masya Allah, terus saja ya. Kan Aisyah pernah di itu Bapak dan Ibu difitnah berselingkuh ya, sehingga turun surat An-Nur itu ya. Oh, sehingga Madinah itu, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Umar, tenang Umar, barusan Jibril turun dan Jibril menawarkan dua hal kepadaku, kata Rasulullah. Satu, engkau boleh ya memohonkan ampun buat Abdullah bin Ubay bin Salul, atau memohonkan azab buat Abdullah bin Ubay bin Salul. Dua ditawarkan. Maka kata Rasulullah, Umar, tenang, saya ambil yang memohonkan ampun saja. Dan kata Rasulullah ini lanjutannya, Umar, kalaupun Allah menawarkan kepada diriku 70 kali istighfar yang bisa mengampunkan dosa-dosa Abdullah bin Ubay bin Salul ini, maka kata Rasulullah, tetap saya akan mengucapkan istighfar 70 kali buat Abdullah bin Ubay bin Salul. Langsung Umar tuh, ya Allah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buat Bapak dan Ibu, barangkali ya, sekali lagi saya mohon maaf, barangkali di dalam kehidupan ini ada orang yang pernah mengecewakan kita, pernah menyakiti kita, pernah berbuat dosa kepada kita yang kita sulit sekali melupakannya. Melalui peristiwa sejarah Rasulullah ini, lupakan saja. Diikhlaskan saja. Diridhoi saja. Itu bahkan Rasulullah, bajingan banget orang itu. Tapi kata Rasulullah, kalau Allah nyuruh 70 kali istighfar buat dia, saya akan ambil yang 70 kali itu. Dan Umar kemudian menjadi lembut di hadapan Rasul. Ada satu kalimat yang membuat Umar itu sangat terinspirasi dengan Rasulullah. Di sini disebutkan, ketika Umar mau berangkat umroh, maka Rasulullah membisikkan kalimat di telinga Umar. Kalimatnya saya masih hafal itu. Ya ukhayya, la tansani min du'aik. Ini Rasulullah, Bapak dan Ibu, yang mau pergi umroh itu Umar. Kepada Umar di telinganya itu, dan itu didengar oleh para sahabat, ya sahabi, ya ashabi, la tansani, ya ukhayya, la tansani min du'aik. Wahai saudaraku, kata Rasulullah nih, yang mau berangkat umroh, nanti kalau sudah sampai di Mekah, jangan lupa mendoakan diriku. Bapak dan Ibu, Umar tuh menangis tuh digituin tuh sama Rasulullah tuh. Ya sahabatku, kalau kamu sudah sampai di Mekah, jangan melupakan sahabatmu ini untuk mendoakan diriku. Hadirin, itu kan Rasulullah. Rasulullah aja masih minta didoain oleh Umar. Luar biasa. Maka kata Umar, jika dunia dengan segala isinya, kitab ini tuh, mau ditukar dengan kalimat yang tadi diucapkan oleh Rasulullah, kata Umar, ucapan Rasulullah tadi itu masih jauh lebih berharga daripada dunia dengan segala isinya. Luar biasa sekali ya, demikian. Bapak dan Ibu, ini banyak sekali contoh para sahabat yang terinspirasi. Ada yang Khalid bin Walid misalnya, Nabi mengatakan nama Khalid begini doang sebenarnya. Ni'mal abdu Khalid bin Walid, saifun min suyufillah. Secakap-cakapnya seorang hamba itu adalah Khalid bin Walid. Karena Khalid bin Walid, kata Nabi, adalah salah satu pedang dari pedang-pedangnya Allah. Itu makanya Khalid bin Walid luar biasa sekali itu. Dialah yang berjasa menaklukkan Palestina. Dialah yang berjasa menaklukkan Persia. Tidak ada pertempuran kalau panglimanya Khalid bin Walid yang nggak menang.
Nanti dilihat itu. Khalid bin Walid kalau sudah memimpin pertempuran, nggak ada yang nggak menang. Semuanya menang. Bahkan ketika dia memimpin pertempuran menghadapi Rasulullah saja, Rasulullah kalah di dalam perang Uhud dengan strategi perangnya Khalid bin Walid. Itu makanya karena Khalid menang terus, maka Khalid kemudian dipecat oleh Umar. Jadi di dalam konteks sejarah tuh Bapak dan Ibu, justru dia dipecat bukan karena tidak berprestasi, justru karena terlalu berprestasi. Sama Umar tuh dipecat dari panglima perang. Karena Umar di Madinah, wilayah kaum muslimin kan udah jauh Pak, udah di Palestina, udah di Mesir, udah di Persia, ya. Kalau pemimpin seluruh kaum muslimin ada di Madinah, nah Umar tidak menginginkan ada matahari kembar. Itu makanya Khalid bin Walid kemudian dipecat, dan Khalid bin Walid nggak ngambek tuh Bapak dan Ibu. Ketika sedang menaklukkan Persia dan Persia belum takluk, dia dipecat. Surat pemecatannya dikantongin aja sama Khalid. Ya. Dan dia tetap memimpin pertempuran. Itu Persia sudah bisa dikuasai, baru surat pemecatannya dibacakan dan diberikan kepada Ubaidah ibnu Jarrah, ya, diberikan. Sebenarnya saya udah dipecat itu udah mungkin sebulan yang lalu ya, tapi karena pertempuran belum bisa kita menangkan, kata Khalid, maka kemudian saya tidak langsung menyerahkannya. Dan ketika Khalid bin Walid meninggal dunia, ketika jasadnya dimandikan, yang memandikan jasadnya itu mengatakan tidak ada yang tidak bekas tombak, pedang dan panah di tubuhnya Khalid bin Walid. Jadi benar tuh ucapan Nabi. Ya, nikmal abdu Khalid bin Walid saifun min suyufillah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka benar ya kata Pak Quraisy itu, kehidupan Rasulullah itu bagaikan lampu kristal. Jadi bagaikan dia lampu kristal yang setiap sisinya itu memancarkan cahaya. Siapa yang mendekat kepadanya, maka akan mendapatkan kemuliaan. Siapa yang menyerap ilmu-ilmunya, maka dia pasti akan menjadi ilmuwan ternama. Kalau kita mengenal ahli fikih, ya, misalnya ahli fikih yang kemudian menjadi 4 imam madhab, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Syafi'i, maka kalau kata Dr. Aid Al-Qarni itu, karena 4 imam itu memang menyerapnya dari Nabi Muhammad itu adalah ilmu itu. Kalau kita mengenal misalnya para ahli-ahli tafsir di dunia, ya, misalnya Az-Zamakhsyari, ya, kita mengenal mufasir-mufasir hebat, misalnya Ibnu Abbas, maka itu sebenarnya karena mereka memang menyerapnya dari Nabi Muhammad itu di bidang tafsir itu. Ya, itu kenapa? Karena misalnya kalau Ibnu Abbas misalnya, kenapa dia menjadi ahli tafsir misalnya? Karena ketika dia ngambil air wudhu buat Rasulullah, ya, ketika dia ngambilin air wudhu buat Rasulullah, kemudian Rasulullah memegang dadanya Fiddin, dan ada satu doanya lagi, agar bisa memahami dan menafsirkan Al-Quran. Dan kemudian dia menjadi sahabat penafsir Al-Quran. Salah satu tafsiran Ibnu Abbas yang luar biasa itu adalah penafsirannya terhadap surat terakhir yang turun, surat Izaja. Izaja anasrullahi wal fath. Itu surat An-Nasr, dia kan surat terakhir tuh, bukan ayat terakhir. Surat terakhir yang turun, dan ketika dia turun, semua sahabat tertawa Bapak dan Ibu. Girang sekali, karena kan Izaja anasrullahi wal fath. Jika sudah datang ya pertolongan Allah dan kemenangan, terus saja para sahabat bersuka cita luar biasa. Tetapi Umar bertanya kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas, semua orang bersuka cita, bergembira tentang turunnya surat An-Nasr ini. Kok engkau diam saja? Engkau didoakan oleh Nabi sebagai yang ahli di dalam menafsirkan Al-Quran.
Bagaimana penafsiran? Kata Abdul, sudah datang, jika kemenangan sudah diperoleh, itu artinya agama ini, pembawa risalah agama ini akan segera wafat. Maka Umar langsung bilang, maksud kamu apa? Nah, gitu kira-kira Umar kan begitu ya. Ya, kalau sudah menang, kalau sudah ditolong, itu berarti pembawa risalah, nah, berarti udah selesai misinya. Kalau sudah selesai, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan meninggalkan kita. Semuanya kemudian menangis, ya, dengan penafsiran Ibnu Abbas, dan kemudian itu terbukti, ya, karena tidak lebih dari 2 bulan dari turunnya surat itu, memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat. Di dalam Al-Quran yang menggambarkan ada satu surat yang menggambarkan situasi sebelum Nabi Muhammad dilahirkan. Tetapi ada 2 surat yang menggambarkan ketika Nabi Muhammad masa kanak-kanak. Ya, konteks sosial, politik, ekonominya ketika Nabi Muhammad dilahirkan itu adalah surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Surat Al-Fil itu kan sebenarnya ingin menggambarkan situasi sosial, situasi politik, dan ekonomi di Jazirah Arab ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Ya, memang situasi politiknya itu seperti itu. Ada penguasa besar di selatan Mekah namanya Abraha. Ya, pada saat Nabi Muhammad dilahirkan. Jadi ada penguasa besar di Yaman, di selatan Mekah, namanya Abraha. Ya. Semua bangsa-bangsa di sebelah utara Mekah, kalau mau dagang ke Yaman, jangan mampir di Mekah, tetapi mereka langsung berdagang ke Yaman. Nah, realitasnya bangsa-bangsa di utara Mekah itu kalau mau dagang memang mampir dulu di Mekah. Kenapa? Karena di Mekah ada Ka'bah. Nah, gitu kira-kira. Maka Raja Abraha itu kemudian, kalau begitu Ka'bahnya aja pindah. Padahal Abraha ini sudah membuat Ka'bah di gereja di Yaman, namanya gereja Sona'ah. Jadi dibuatnya persis dalam bentuk Ka'bah. Tapi orang tetap aja mampir ke Mekah, karena di Mekah ada Ka'bah. Itu makanya dia ingin memindahkan Ka'bah. Nah, itu situasi politiknya. Kalau situasi ekonominya memang ada di dalam surah Al-Quraisy tuh. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shaib. Kalau musim panas, mereka itu dagang ke arah utara, ke negeri Syam. Kalau musim dingin, mereka berdagang ke selatan, ke negeri Yaman. Terus mundar-mandir. Nah, itu situasi sebelum dan sesaat dilahirkan. Tapi kan kita pada saat Nabi Muhammad masa kanak-kanak, kita baru tahu tuh umur 4 tahun, menggambarkan kehidupan Nabi itu digambarkannya dalam surah Alam Nasroh, Al-Insyirah. Ya, ayat itu kan menggambarkan tentang dada Nabi yang dibuka pertama kali, dibelah. Dan itu terjadi ketika Nabi umurnya 4 tahun, ketika Nabi dibawa oleh Halimah Sa'diyah ke arah utara Mekah, arah tenggara, ya, arah tenggara Mekah, yaitu ke Taif. Ya, dan itu kalau lihat di Ar-Rahiq Al-Maktum, Sirah Nabawiyah, ketika Halimah Sa'diyah datang, kenapa Halimah Sa'diyah datang ke Mekah itu? Karena Taif sedang dalam keadaan paceklik. Ya, dan Halimah Sa'diyah sendiri kan bawa bayi sendiri karena dia mau menyusui maka dia sendiri pasti punya bayi. Dan susu daripada Halimah Sa'diyah itu udah kering karena memang paceklik sekali perjalanan dari Taif ke Mekah itu. Tapi begitu dia sampai di Mekah, semua bayi-bayi itu sudah diambil sama orang.
karena upahnya besar-besar. Hanya satu bayi yang nggak ada yang ngambil, yaitu bayi Muhammad. Kenapa bayi Muhammad nggak ada yang mau ngambil? Karena dia yatim. Kalau diambil nanti siapa yang mau bayar upahnya? Maka kata Halimah Sa'diyah kepada suaminya, saya tidak mau balik kecuali saya. Dia tertarik dengan bayi Muhammad, dan ketika dia mengambil Muhammad, Bapak dan Ibu, dia mengatakan, jadi dia gendong bayi Muhammad di sebelah kanannya, gendong bayinya sendiri itu di sebelah kirinya. Dua bayi dia pegang, dan kata Halimah Sa'diyah itu, mengapa setelah aku menyentuh bayi Muhammad, seakan-akan aku menggendong dua kapas. Kan tadinya berat tuh dari Thaif, gendong bayi sendiri. Tapi begitu menggendong dua, yang ini kayak kapas, yang ini ringan kayak kapas. Dan kata Halimah Sa'diyah, begitu aku memegang bayi Muhammad, nggak dapat. Maka begitu memegang bayi Muhammad, bayiku sendiri kenyang dengan susu dariku, dan bayi Muhammad juga kenyang dengan susu yang ada padaku. Padahal tadinya kering. Waktu jalan dari Thaif, Bapak dan Ibu, ke Mekah, ontaknya itu kurus, jalannya lambat. Tapi begitu Halimah membawa bayi Muhammad dan naik ke untaknya, justru untaknya yang berjalan paling gagah. Begitu sampai di Thaif, kan kambing-kambing itu pada kurus-kurus tidak menghasilkan susu. Begitu bayi Muhammad sampai di Thaif, menghasilkan susu-susu yang banyak, dan orang-orang Thaif itu mengatakan, ya, kalau begitu mendingan kita-kita aja yang tempo hari bawa Muhammad. Betapa beruntungnya keluarga Halimah membawa Muhammad. Itulah kemudian Halimah hidupannya jadi sejahtera, dan kita tahu satu-satunya wilayah, ya, untung yang sudah sampai di Thaif. Itu kenapa? Muhammad waktu bayi pernah tinggal di situ. Ya, seperti itu ya Bapak dan Ibu, sehingga alam nasroh laka sodrok, ketika umur 4 tahun Rasulullah SAW dadahnya ya oleh malaikat Jibril. Itu menunjukkan masa kanak-kanak Nabi. Umur 6 tahun itu. Wadduha walaili idza saja. Karena nanti di ujungnya fa'ammal yatima fala taqhar, ya, dan seterusnya. Maaf, wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fa'agna fa'ammal yatim. Ya, itu kan untuk menggambarkan situasi ketika Nabi Muhammad sudah menjadi yatim piatu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, berdasarkan lahirnya Nabi Muhammad ini, maka Dr. Aid Al-Qarni itu kemudian membuat sebuah kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu memang, ya, itu memang by design, kalau bahasa sekarang itu. Memang udah didesain oleh Allah. Memang sudah disetting oleh Allah. Jadi Nabi Muhammad itu memang kedatangan kelahirannya itu, makanya dia itu maksum, memang dia itu didesain. Ya, seperti itu. Bahkan kalau kalau kita lihat, saya lupa itu ya ayatnya itu, yang perpindahan dari sulbi ke sulbi bahkan dipantau oleh Allah. Maksudnya perpindahan dari sulbi Adam, perpindahan ke sulbinya Nabi Idris, perpindahan ke Nabi Nuh sampai ke Nabi Ibrahim, karena Nabi memang hanya menyebutkannya sampai di Nabi Ibrahim itu. Innallaha astafa Kinanata min Ismail, wastafa min Kinanah Quraisy, ya, wastafa min Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim. Jadi kalau kalimatnya Nabi itu kan wastofa, istofa itu dipilih Bapak dan Ibu. Ya, Allah Subhanahu wa taala memilih, ya, kira-kira sulbinya Nabi Ibrahim itu, ya, menurunkan Ismail. Sulbinya Nabi Ismail, kalau menurut hadis Nabi itu, menurunkan ke sulbinya Adnan.
Nah, begitu. Adnan itu menurunkan sulbi ke Kinana. Kinana ke Quraisy. Quraisy menurunkan ke Bani Hashim. Bani Hashim menurunkan Abdullah. Ya, menurunkan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib menurunkan Abdullah. Dari sulbi Abdullah dan Aminah lah Allah memilihkan lahirnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalimatnya itu istofa. Jadi benar-benar dia dipilih. Dan Nabi mengatakan ma waladani min sifahil jahiliyati syai'. Ya. Saya kata Nabi tidak dilahirkan berdasarkan pernikahan jahiliyah. Baik ibu bapaknya, baik kakek neneknya, baik buyut-buyutnya sampai ke Nabi Adam tidak ada kemusyrikan, tidak ada kejahiliahan. Kenapa? Karena tadi by design agar Nabi akhir zaman ini benar-benar murni, benar-benar dia suci. Itu makanya dia dipersiapkan di dalam kandungan sudah tidak punya ayah. Karena Bapak dan Ibu tahu pengaruh ayah hari itu pasti sangat kuat. Maka Nabi Muhammad tidak punya ayah sejak dalam kandungan. Karena Allah sedang mempersiapkannya menjadi pribadi yang tadi, yang orisinal itu. Ya, bahkan dibawanya adalah ke perkampungan Taif, ya, sehingga bisa lebih murni lagi, bukan hanya jasadnya, ruhaninya sedemikian dipersiapkan. Ya, itu makanya ya yang tadi kata Pak Abdullah Qasim itu tentang anak-anak Nabi. Bahkan, ini mohon maaf sekali lagi, dalam tradisi orang Arab itu, anak laki itu kan penting sekali itu. Tetapi Allah tidak mengizinkan nabinya, anak lakinya itu besar. Ya, anak lakinya besar. Kan Nabi Muhammad kan anak-anaknya itu kalau yang laki kan ada 3 ya. Ada Abdullah, ada Qasim, ada Ibrahim. Tapi tiga-tiganya oleh Allah itu diwafatkan ketika umurnya belum 2 tahun. Ya, sehingga nah itu hebat sekali itu pemeliharaan Allah terhadap agama kita sehingga Nabi tidak memiliki anak laki-laki dewasa punya 3 tapi wafat ketika masih sangat belia. Yang ada adalah anak perempuan. Itu juga bagian cara Allah memaksumkan yang namanya Nabi kita itu. Sehingga benar-benar dia menjadi suri tauladan. Dan kita tahu Nabi kita itu ummi Bapak dan Ibu. Umi itu kalau menurut artinya itu jadi tidak pernah membaca satu aksara pun tuh Nabi nggak baca. Jadi Nabi tuh nggak bisa baca Bapak dan Ibu satu aksara pun, ya. Dan Nabi juga tidak pernah menulis juga satu aksara pun Nabi tidak menulis. Itu kenapa? Karena ada Bani Robbi. Karena Nabi Muhammad mah diajarkan langsung oleh Allah. Nah, itu benar-benar yang disebut dengan by design itu ya tentang kelahiran Nabi Muhammad dan risalah yang dibawanya sehingga dia sampai kepada kita itu memang benar-benar dari Allah wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang keluar dari Nabi Muhammad itu apa istilahnya hawa nafsu, tetapi yang keluar dari Nabi Muhammad itu adalah wahyu. Karena memang benar-benar dipersiapkan sebagai pembawa risalah ini. Cuma Allah memang menakdirkan agama ini dibawa oleh manusia juga seperti kita. Kul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-110. Katakan hai Muhammad, saya ini manusia sama dengan kalian, tapi aku diberi wahyu yang tidak ada Tuhan kecuali Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan nanti di akhirat Bapak dan Ibu kita bisa ketemu dengan Nabi Muhammad di 3 tempat, kata Nabi. Nanti kita ketemu, kata Nabi, di 3 tempat. Di Padang Mahsyar, 1 di Telaga Kausar. Kata Nabi, cari ya, saya nunggu kalian di Telaga Kausar. Yang kedua, kalau tidak pun ketemu dan kalian tidak bisa masuk barangkali ada sesuatu, maka kata Nabi, temuin saya di Mizan. Insya Allah Nabi lagi nungguin kita di Mizan. Kalaupun barangkali kita di Mizan nggak ketemu, kata Nabi, kalian pasti ketemu dengan saya di Sirat taatnya kepada kita umatnya. Dan yang paling terakhir, pasti kita akan berjumpa, bertemu dengan Rasulullah di dalam surganya Allah Subhanahu.
6.27 kalau di saya 27 menit. Demikian Pak Qasim Abdullah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.